Oke, bismillah teman-teman. Sekarang adalah part ketiga. Part yang kalian tunggu-tunggu setelah proses yang lumayan panjang, yaitu part menginput transaksi. Karena di contoh soalnya ada langsung bukti transaksinya, bisa langsung dianalisis masuknya ke mana. Nah, biasanya kan kalau misalnya di kampus dikasihnya adalah langsung tabel, terus misalnya tanggal berapa, jenis transaksinya apa. Tapi kan kalau di kantor, kalau di dunia kerja nggak kayak gitu pastinya. Dari bukti transaksi dulu dibikin tabel kayak yang di kampus, baru nanti diinput gitu. Atau bahkan bisa jadi langsung bukti transaksi langsung diinput gitu. Buka accurate-nya. Setelah itu, soal pertama adalah bagian gaji dan upah. Jadi pembayaran gaji dan upah yang terutang pada bulan November, berarti bulan lalu. Nah, mohon maaf kalau di modulnya salah menginput akunnya, harusnya bukan wages and salaries expense, tapi harusnya accrued expense, artinya beban terutang. Tuh. Nah, teman-teman bisa klik kas bank. Nah, karena ini bukti kas keluar dan nominalnya lebih dari 1 juta, klik pembayaran. Paid-nya cash in bank. Nomor vouchernya BKK 12-1. BKK 12-1. Check numbernya tadi PE 12-1. Tanggalnya 1 Desember 2015. 1 Desember 2015. Memonya pembayaran gaji terhutang bulan November 2015. Pay-nya itu adalah bagian gaji dan upah. Oke. Nah, yang tadi kakak jelasin adalah account number di sini. Kalau di tutorial kan wages and salaries expense, harusnya accrued expense karena itu terutang. 9.500.000. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik kalkulator yang ada di amount. Kalau udah, bisa simpan dan tutup ataupun simpan dan baru, tergantung transaksi selanjutnya. Coba kita lihat transaksi selanjutnya. Nah, transaksi selanjutnya adalah voucher kas kecil. Pembayaran brosur, berarti kan sama ya. Nah, bisa di simpanan baru. Karena itu voucher kas kecil dan menggunakan metode tidak tetap, berarti setiap kali ada pengeluaran kas kecil harus dicatat. Oke. Nomor voucher kas kecil ada VKK 12-1. Kalau misalnya teman-teman yang jadi accounting ya nanti, teman-teman bisa menyesuaikan kodenya. Kode sesuai dengan yang bisa teman-teman pahami. VKK 12-1. Tanggalnya 1 Desember 2015, percetakan aksara. 1 Desember 2015. Pembuatan brosur. P-nya itu percetakan aksara. Nah, brosur ini iklan, berarti advertising expense, beban iklan. Amountnya adalah 825.
Nah, amonnya 825 ya. Karena di soalnya 825.000. Amonnya diklik lagi. Kenapa diklik sih? Karena ini kan debitnya nih. Nanti kreditnya adalah petty cash gitu. Kalau udah, simpan dan tutup. Berarti 2 transaksi awal sudah. Transaksi selanjutnya. Ada kas masuk lagi. Tapi kas masuk awal nih, tapi maksudnya bukan di kas bank penerimaan, karena kas bank ini fungsinya untuk segala hal yang terkait keuangan tapi tidak melalui pembelian dan penjualan gitu. Contohnya apa? Pendapatan bunga bank, tuh pendapatan jasa giro. Terus kalau misalnya pembayaran itu kayak pembayaran tadi, pembayaran brosur, pembayaran gaji gitu, bukan pembayaran hutang. Ataupun misalnya penerimaan piutang itu nggak dimasukin ke sini. Contoh soalnya adalah sini pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit bulan lalu nih. Tapi dia dapat diskon karena kan 10 hari. Dari 26 ke tanggal 2 itu kan jaraknya cuma 5 tambah 2, 7 hari. Berarti masih dapat diskon. Kita ke penjualan. Nah, di sini ada beberapa item. Karena itu penerimaan piutang, pembayaran piutang, bisa klik penerimaan penjualan. Karya sejati, formnya BKM 12 strip 1, BKM 12 strip 1. Payment date-nya, pembayarannya tanggal berapa sih? Tanggal 2 Desember 2015 nih. Cek numbernya KS strip 150, 2 Desember 2015, KS 150. Ceknya disamain 2015. Memonya pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 26 November 2015. PMO-nya nggak mesti panjang, tergantung teman-teman. Nah, di checklist pembayarannya karena ada diskon. Nah, nanti tuh ada di sini tanda persentase, jumlah diskonnya kan 94.600, sedangkan tadi itu diterima cuma 92.708.000, ya kan? Berarti sekitar 1.892.000. Akun diskonnya sales discount udah oke. Kalau sudah, teman-teman bisa klik kalkulator dan simpan dan tutup. Nah, kalau sudah, bisa ke transaksi selanjutnya. Cara ngebedainnya gimana sih? Lihat, ini di sini siapa yang mengeluarkan? Galaxy Elektronik kepada PT Prima Elektronik. Berarti kan dari perusahaan lain kepada kita. Tandanya berarti ini faktur pembelian. Tanggal 6 Desember 2015. FG 12760. Itu faktur pembelian, berarti pembelian. Karena kita beli secara kredit berarti faktur pembelian. Galaxy Elektronik FG, oh enggak,
form numbernya 1000, invoice numbernya tadi FG 12760, tanggal 6 Desember 2015, 6 Desember 2015, invoice date berarti tanggal invoice-nya, ship date-nya itu tanggal pengiriman, FOB-nya shipping point karena yang nanggung adalah pembeli, terminnya 3/10 N/30, VI-nya bebas mau pilih apa aja. Nah, itemnya sebenarnya bisa teman-teman dari sini nih tadi Grab itu bisa di tap-tap aja. Nah, terus langsung ketik aja nih di keyboard, misalnya nggak muncul ya. Skip. Nah, itu itemnya adalah pertama yang 400 watt 15 dengan harga 3 juta. Sebentar. Oke, udah bisa nih teman-teman. Tadi berapa? 15 itemnya harganya 3 juta. 15 unit price-nya 3 juta. Oke. Yang 690 watt itu 10 tadi. Harganya 3.600.000. Nah, oke teman-teman, ini agak dikatasin dulu ya. Nah, ini udah bisa nih. AC 415 harga 3 juta, ini 10 dengan harga 3.600.000. Nah, di sini karena ada beban angkutnya freight paid, harganya 35.000. Nah, kalau udah di tap-tap aja. Nah, terus udah nih 89135, klik kalkulator atau maunya. Kalau udah, simpan dan tutup. Berarti transaksi yang ini udah. Nah, ini bukti memorial. Bukti memorial ini kalian nggak usah input karena ini kayak cuma pemberitahuan untuk pihak internal perusahaan aja bahwa bakal ada retur atas ini nih. Selanjutnya kita, nah, dia ngeretur PT Galaxy Elektronik ini tadi kan atas penjualan, atas pembelian ya, atas pembelian retur. Nah, ini baru yang kalian bakal input nota kredit gitu. Caranya pembelian, modul pembelian, terus retur pembelian, diklik. Kalau udah, cari namanya PT Galaxy Elektronik 12760 ya. Return numbernya nih, yang ini nih, RG5/14, RG5/14, tanggalnya adalah 8 Desember 2015.
Nah, tanggalnya adalah tanggal 8 Desember 2015 ya. Terus 8 Desember 2015. Bukti memorialnya yang untuk pihak perusahaannya BM12-1. 8 Desember 2015 sama nomor fiskalnya itu nomor perusahaan berarti BM12-1 kalau ada bukti memorialnya di soal. Description, retur pembelian atau misalnya karena cacat atau apa. Nah, terus kalau di sini nggak bisa diklik, nah di sini nih pilih yang 400 watt. Apakah Anda ingin meretur semua barang? No, karena kita cuma mau returnya sebesar 2 item 2 no 2. Kalau sudah, simpan dan tutup. Nilai biaya menggunakan nilai diretur, yes. Kalau udah, transaksi selanjutnya adalah Oke, transaksi selanjutnya adalah bukti kas keluar nih. Jadi, kita pembayaran kepada PT Galaxy. Kita buka e-curate-nya. Pembayaran pembelian. Lalu, pilih PT Galaxy. Nah, terus memonya pembayaran hutang dagang. Terus formnya berapa nih? BKK 12 strip 2. BKK 12 strip 2 tanggal 10 Desember 2015. 10 Desember 2015. PE 12 strip 02 10 Desember 2015. Yang mau dibayar adalah yang 12569. Nah, klik cek amount-nya. Sudah, baru simpan dan tutup. Selanjutnya adalah transaksi penjualan kepada toko Citra. Nah, di sini tanggalnya adalah 10 Desember 2015. Tuh. Penjualan, faktur penjualan toko Citra. F tadi berapa? F12 strip 2. F1202. Nah, tanggalnya adalah 10 Desember 2015. 10 Desember 2015. 10 Desember 2015. Shipping point rep. Nah, itu 12 unit 3.300.000, 12 unit 3.300.000. Selanjutnya $3.900.000. Kalau udah, rate-nya adalah 55.000. Coba kita lihat.
Ya benar, 55.000. Tapi berarti 9. Nah, kalau udah, simpan dan tutup. Oke, soal selanjutnya adalah kita lihat nota kredit. Jadi, ini adalah retur penjualan. Jadi si toko Citra ini ngeretur ke kita. Berarti retur penjualan toko Citra. Sales invoice-nya yang terus F1202 ini nota kreditnya adalah NKR 12 strip 1 NKR 1201 itu strip 1 tanggalnya 14 Desember 2015. Nah, 14 Desember 2015 retur penjualan. No. Apakah ingin meretur semua? Enggak. Yang satunya 2, yang satunya 1. Kuantitinya 2. Kalau udah, simpan dan tutup. Oke. Transaksi selanjutnya adalah ini nota kredit. Nah, nih nota kontan berarti terjadi penjualan tunai karena di sini tulisannya pelanggan penjualan tunai. Kalau penjualan, masukinnya ke modul penjualan. Terus, kemana kak? Faktur penjualan. Kok faktur penjualan sih? Kenapa? Nggak yang lainnya penerimaan penjualan? Enggak lah, karena harus diinput dulu data penjualannya, baru nanti penerimaan penjualan. Kita klik faktur penjualan, pilihnya pelanggan tunai. PO number dikosongin karena tidak ada order penjualannya dulu. Maksudnya kan sebelumnya nggak ada orderan kan. Nomor nota kontannya NK01, tanggalnya 16 Desember. NK 01 16 Desember 2015. Pokoknya ini pas nginput tanggal jangan sampai salah ya, karena nanti takutnya nggak ke data. Shipping point, karena yang nanggung adalah pembeli dan kita menerima pendapatan. Nah, yang dijual adalah 14 item, harganya 3.200.000. Oke, nih sudah dimasukin kan? Sesuai dengan yang ada di faktur. 14 unit dengan harga 3.200.000 untuk 400 watt, 16 unit untuk 690 watt dengan harga 3.800.000. Lalu ada freight, artinya ada pendapatan atas pengangkutan penjualan sebesar, nih di soal, freight collected 55.000. Berarti ketik 55.000, enter. Nah, kalau udah,
simpan enggak, masukinnya ke pembayaran karena kan ini pelanggan tunai ya, jadi bayar. Biasanya kan kalau penjualan kredit langsung simpan dan tutup. Kita klik bayar. Kolom biaya tidak boleh kosong. Oke, diingetin. Akun terima kasih. Akun biaya kirim. Itu berarti freight collected. Oh. Nah, freight collected, baru klik bayar. Mana nih? Formnya adalah NK01 tadi, NK01 16 Desember. Karena pembayarannya 16 Desember 2015, berarti cek numbernya 16 Desember 2015. Memonya penjualan tunai. Kalau udah, simpan dan tutup. Pastikan ada muncul tanda paid. Gitu. Kalau udah, simpan dan tutup. Berarti transaksinya sudah diinput. Selanjutnya, surat order pembelian. Kak, kalau kayak gini diinput juga nggak sih? Ya diinput. Masuknya kemana? Baca tuh. Surat order pembelian. Kita lihat dulu. Ini ordernya kita yang order atau mereka yang order? Toko Citra kepada kita. Berarti tandanya ini adalah pesanan penjualan. Gitu. Penjualan, nah pesanan penjualan. Siapa ini namanya? Toko Citra. Toko Citra. Oke. Nah, namanya adalah Toko Citra ya. Terus SO numbernya SOC 12 strip 7. SOC 12 strip 7 itu kepanjangannya dari Sales Order Customer bulan Desember, berarti yang ketujuh gitu. Transaksi yang dipilih ada transaksi sampel aja yang dimasukin sama kakak. 24 Desember 2015. 24 Desember 2015. 24 Desember 2015. Shipping point. Oke. Itemnya kita lihat 20 item, harganya 3.300.000 untuk 400 watt. 3.300.000. 20 3.300.000. 3.300.000. Oke. Nah, yang keduanya adalah 15 unit 3.900.000. 15 unit 3.900.000. Oke. Akun DP-nya Advance Sales. Freight-nya ada freight nggak? 100.000. Gitu. Kalau udah semua nih, simpan dan tutup. Berarti surat penjualannya sudah. Nah, selanjutnya baru nih ada fakta penjualannya bahwa dia jadi beli. Karena kan pesanan itu belum tentu membeli gitu. Faktur penjualan. Pilih nama pelanggannya, Toko Citra. Nah, di sini diganti. Pilih pesanan. Checklist. Oke. Kalau sudah,
Nomor invoice-nya diganti F1204. F-1204, tanggalnya 27 Desember 2015. 27 Desember 2015. Udah semua. Simpan dan tutup. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, alhamdulillah udah selesai ini teman-teman transaksi berjalannya. Tunggu part selanjutnya ya.